semuanya, kami dari kelompok 4 Prodi Agroteknologi semester 3 Universitas Nusa Cendana. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Kenalkan, nama saya Elinora Cecilia Poli dengan NIM 2404060033. Saya Fabiola Sindarifin dengan NIM 2404060032. Saya Yuliana Dewi Sartikaraya dengan NIM 2404060003. Saya Frederikus Kevin dengan NIM 2404060018. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu izin perkenalkan diri Bapak John mengenai materi konservasi tanah dan air. Baik, langsung saja kami akan bertanya. Yang pertama, Bapak, di sini kami akan bertanya tentang pengolahan tanah di sini. Oke, baik, langsung saja Bapak. Izin bertanya, saya mau menanyakan kira-kira bagaimana pengelolaan tanah ini sebelum dia ditanami sayuran atau padi. Apakah Bapak perlu membutuhkan alat bantu seperti mesin atau apa untuk mengelola tanah sebelum ditanam? Ya, memang dalam pengelolaan tanah ini pada awalnya dibersihkan dulu, disemprot rumputnya dulu, setelah itu diairi, setelah diairi seminggu lagi baru dibaca. Berarti tujuan semprot di sini itu untuk membunuh gulma ya, sebelum tanah itu diolah. Iya. Selanjutnya kami sudah memperhatikan di sini Bapak bahwa lahannya ini agak miring. Ya. Apakah ada proses pengikisan oleh air hujan atau air pada saat musim hujan itu di sini yang membuat tanah itu terkikis? Ya, kalau soal pengikisan tanah, kita di sini bersyukur karena udah berpuluh-puluh tahun tapi tidak pernah alami pengikisan tanah, walaupun hujannya deras, airnya deras juga masih tetap stabil tanah ya seperti ini. Selanjutnya itu kira-kira sumber airnya ini Bapak dari mana, dan bagaimana cara Bapak mengatur pengairannya itu supaya tetap stabil untuk setiap tanaman di sini? Ya, sumber airnya dari sumber mata air Labat. Cara pemakaian atau pembagian airnya secara merata itu karena dari kesadaran kita sebagai petani, dan cara pengaturannya kita atur secara bersama-sama agar di saat mengairi lahan sawah tidak terjadi kerugitan atau kekacauan dalam lahan. Jadi kita saling dengarlah satu sama lain. Pertanyaan selanjutnya itu Bapak, seperti kita ketahui bersama bahwa musim kemarau itu kadang membuat debit air itu semakin berkurang. Ya. Pertanyaan saya di sini, kira-kira bagaimana caranya Bapak mengelola air sehingga pada musim kemarau itu tanaman Bapak itu masih mendapatkan kebutuhan air yang cukup. Kira-kira bagaimana pengelolaannya? Ya, seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa dalam pengolahan air kita saling pengertian. Contohnya sekarang musim kemarau, TPR-nya bisa menjangkau dari atas sampai ke bawah. Itu karena kita saling pengertian saja. Berarti dari atas dia pakai selokan Bapak sampai di sini. Selokan semua sampai ke sini. Di mata air juga Iya. tidak berhenti mengalir. Tidak pernah berhenti. Bagus. Oke, selanjutnya saya akan bertanya berkaitan dengan pola tanam di sini. Biasanya Bapak di lahan ini apakah hanya menanam satu jenis tanaman saja atau mungkin lebih dari satu jenis tanaman? Lebih. Nah, untuk cara penanamannya, apakah Bapak bergilir atau bergantian atau ditanam satu kali dalam satu lahan? Kayak satu lahan itu Bapak tanam 2 tanaman gitu? Dia bergantian. Untuk waktunya itu Bapak mengikuti musim atau setiap beberapa bulan begitu ganti tanaman? Dia sesuai musim. Sesuai musim. Alasan Bapak untuk memilih pola tanam seperti itu? Kalau alasan kami, karena sudah biasa dari dulu seperti ini, makanya kita tidak pernah merubah cara sistem tanamnya, tidak pernah merubah. Kita ikuti apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang tua dulu. Kami sebagai penerusnya kami cuma ikuti. Berarti sistem itu Ya. Untuk hasilnya, mungkin hasilnya apakah bagus atau
mungkin hasilnya lebih buruk lagi. Memuaskan. Iya. Hasilnya memuaskan. Untuk tadi Bapak sudah menjelaskan kalau di sini tanamnya itu secara bergilir dan sesuai dengan musim. Iya. Mungkin kalau musim kemarau itu Bapak biasa tanam tanaman sayur kah atau tanaman yang lain begitu dan sayuran? Ya kalau musim kemarau seperti ini, kalau dari kami sebagai petani kebanyakan ada yang nanam jagung, ada kemauan nanam padi, ada yang sayur, padi, dalam 1 tahun itu bisa. Mungkin ini di lahan ini ada tanaman yang coba Bapak tanam tetapi dia tidak tumbuh begitu. Mungkin ada Bapak pernah coba. Ya dalam setiap kali kita tanam atau setiap musim kita tanam itu kebanyakan ada yang tidak tumbuh. Seperti jagung juga tidak tumbuh, sayur juga kadang dimakan hama, padi juga begitu. Iya. Ya kadang bukan hidup semua. Kalau mau dibilang ya 99% lah yang tumbuh. Selanjutnya, Baik, Bapak, saya ingin bertanya, di sini pupuk apa saja yang digunakan? Pupuk organik atau pupuk kimia? Pupuk urea sama NPK. Kalau untuk takarannya Bapak, bagaimana? Takarannya sesuai dengan kemampuan tanaman. Kalau jagung paling kita pakai ukurnya cuma tangan. Tapi kalau padi kita sesuaikan dengan kekuatannya padi, 50 kilo pupuk sama urea sama 5 kilo pupuk NPK. untuk umur tanaman yang bisa Bapak kasih pupuk, umur tanaman sekitar berapa bulan gitu setelah ditanam? Kalau umur tanaman, kalau untuk padi dia 1 minggu. 1 minggu setelah tanam dipupuk untuk penyubur. Untuk tanaman lain? Untuk sayur juga sama, dia umurnya 1 minggu dipupuk. Apakah dalam 1 bulan itu Bapak kasih pupuknya itu setiap minggu atau 1 bulan 2 kali saja? 2 kali. 2 kali. Selanjutnya itu Bapak, saya bertanya, itu hama yang biasanya sering menyerang tanaman padi ataupun tanaman yang Bapak budidayakan di sini itu hama-hama? Kalau masalah hama penggeruk batang sama walang zangit. Terus hama tikus. Terus Bapak, bagaimana Bapak mengetahui itu hama, apa tanaman itu terserang hama ataupun penyakit? Kalau masalah untuk mengetahui cara penyerangan hama, kita bisa lihat dari tanaman yang kita tanam. Kadang putus, kalau padi putus. Terus kalau walang sanga itu kita sering lihat, dia biasa banyak di tanaman. Kalau masalah ulat daun juga begitu, dia kadang bungkus di daun. Jadi kalau cara mengatasinya itu dengan cara penyemprotan. Kalau untuk pestisida yang Bapak gunakan itu pestisida apa? Kalau untuk obat yang kita gunakan itu untuk walang sangit itu Darmasan. Terus kalau untuk hama-hama ulat itu Siklon. Kalau misalnya Bapak itu memberikan obat pada tanaman itu Bapak pada saat tanaman itu umur berapa? Tadi ya kan saya sudah bilang waktu pertama pemupukan umur 1 minggu. Setelah selesai pemupukan diikut dengan penyemprotan. Nah kalau masalah padi kita penyemprotannya bukan sekali, dia tiap minggu harus disemprot sampai dia akhir seperti menguning seperti ini. Terus Bapak, apakah Bapak itu menggunakan metode lain seperti menggunakan perangkap begitu Bapak selain menggunakan pestisida? Tidak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Tadi Bapak sudah menjawab pada saat sebelum tanaman ditanam itu salah satunya itu dalam mengelola tanah, yaitu dengan cara penyemprotan untuk mematikan gulma-gulma yang ada di petak sawah. Dan di sini kami perhatikan tadi ada beberapa gulma yang masih ada di petak sawah. Kira-kira bagaimana sih cara Bapak mengelola supaya gulma ini tidak ada? Karena gulma ini bisa mengganggu proses pertumbuhan tanaman. Ya, memang betul gulma bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Tadi dari awal saya sudah jelaskan bahwa penyemprotan. Nah setelah penyemprotan itu dia tidak mungkin
sampai mati terus sampai bertahun-tahun tidak. Dia paling bertahan sebulan dia sudah tumbuh. Nah dalam sebulan tumbuh itu kami bersihkan. Cuman karena sampai usianya padi sudah mulai mengeluarkan buah, kita tidak berani bersihkan karena takut mengganggu bunganya. Nanti jatuh, berarti tanaman padinya tidak akan berisi. Jadi Kira-kira kami biarkan saja begitu. Nanti setelah kita panen padi disemprot lagi. kira-kira umur berapa dia dibersihkan itu gulma? Tanam waktu mulai kita hitung dari penanaman benih padi. Setelah itu berumur 1 minggu kita pemupukan. Setelah pemupukan kita lihat gulma yang ada, kita langsung bersihkan. Di sini tadi Bapak sudah sampaikan bahwa di sini proses penanamannya itu setiap musim Ya. dan pengelolaan tanahnya itu juga setiap musim. Saya ingin bertanya, apakah pengelolaan tanah yang secara terus-menerus ini tingkat kesuburannya itu apakah masih ada atau bagaimana Bapak membuat tanah itu tetap subur? Karena kalau tanah diolah secara terus-menerus itu otomatis tingkat kesuburannya itu akan hilang. Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mempertahankan kesuburan tanah? Ya, memang betul. Terima kasih masalah pengolahan tanah. Memang dalam tiap tahun kita pengolahan tanah itu memang kesuburannya berkurang. Nah, apa fungsi tadi gulma yang ada? Fungsi gulma yang ada tuh kita bersihkan terus, jangan dibakar, dibiarkan begitu karena dia membantu menyembuhkan tanah kembali. Nah, itu fungsinya. Selanjutnya itu Bapak, kami tadi sudah perhatikan bahwa di sini ini Bapak ini menanam pohon singkong di setiap pinggiran petak. Kira-kira ada tujuan tertentu Bapak menanam ini? Ada. Yang tujuan utamanya itu menahan batas petak-petak itu, kita bisa menahan tanahnya Tidak longsor, Bapak. tidak terjadi longsor. Dan fungsinya yang utama itu dipergunakan untuk makan. Berarti panen padi, panen Panen singkong. singkong. Terima kasih. Oke baik, saya sedikit bertanya Bapak, sebelum proses menanam tadi Bapak bilang ada itu pengelolaan tanah. Kira-kira apakah ada halangan, misalnya ada bebatuan begitu yang menghalangi proses bajakan dari Bapak untuk menanam padi atau tanam jagung? Apakah ada halangan seperti itu, misalnya batuan begitu? Kalau di lahan saya memang dalam pengolahan tidak ada hambatan apa-apa karena lahan di sini dia tanahnya tanah tidak bebatuan. Berarti karena dikelola terus menerus Iya, Bapak? iya. Bukan tidak ada. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada kami untuk mewawancarai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik dari saya juga sebagai yang diwawancarai, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua karena sudah luangkan waktu untuk datang ke lokasi yang ada dan sudah bisa melihat hasil-hasil yang kami tanam di lokasi ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan bisa bermanfaat bagi adik-adik semua.